Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan kami Studio Digital Pariwara Kesehatan Mabongko Aroa UPT Puskesmas Kondale di Kabupaten Morowali Utara. Di pagi yang cerah ini, di studio kami telah hadir Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Morowali Utara. Beliau adalah Bapak Zaldi Sarjana Hukum. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya? Iya. Boleh sapa dulu untuk semua pemirsa kita dimanapun berada Pak Zaldi. Halo teman-teman semua, selamat bergabung. Semoga kami dari BPJS Kesehatan Kabupaten Morowali Utara bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua terkait dengan jaminan kesehatan nasional beserta semua yang terkait dengan itu. Baik, terima kasih Pak Zaldi. Pemirsa yang kami hormati dimanapun berada, hari ini merupakan momen yang sangat tepat, sangat berharga untuk kita, khususnya warga masyarakat Kabupaten Morowali Utara. Kita bicara tentang BPJS Kesehatan. Ini memang sampai hari ini masih selalu menjadi pertanyaan untuk masyarakat kita, masih menjadi selalu harapan untuk masyarakat kita, khususnya peserta BPJS Kesehatan, khususnya untuk Morut Sehat. Dan sekarang Bapak Ibu sekalian telah hadir sekali lagi di studio kita langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Morowali Utara. Saya akan sapa Pak Zaldi ya, Pak Zaldi aja. Baik Pak Zaldi, di studio ini kita akan banyak membahas khususnya. Kami di studio ini nanti telah banyak menerima masukan pertanyaan dari masyarakat kita, khususnya tentang kepesertaan, giat BPJS seperti apa. Jadi nanti kita akan masuk dalam pembahasan-pembahasan dan memang nanti yang akan kami bahas ini banyak-banyak adalah masukan langsung dari masyarakat. Iya. Kami berharap nanti dari pihak BPJS Kesehatan, khususnya Pak Zaldi, ya bisa refresh ya, menerima mungkin nanti agak seperti apa Pak ya, tapi yang jelasnya suara masyarakat kita, suara peserta kita kami akan sampaikan. Baik, sebelum kita masuk pada pokok pembahasan kita hari ini Pak Zaldi, kami ingin juga untuk sedikit pencerahan edukasi kepada masyarakat kita. Mengapa sih kita harus menjadi peserta BPJS Kesehatan khususnya? Seberapa pentingkah BPJS Kesehatan itu untuk masyarakat kita? Karena kenapa? Selama ini fakta teman-teman atau warga kita kan nanti sakit baru mau urus kartunya ke pesertanya. Ini kan menarik. Jadi mungkin ya kami minta dulu semacam selang pandang mengapa sih kita harus menjadi peserta BPJS, seberapa pentingkah BPJS itu untuk kelangsungan hidup masyarakat kita. Sekarang Pak Zaldi. Ya, terima kasih Pak Yapen, terima kasih teman-teman atas undangannya. Jadi menjadi peserta BPJS di saat sekarang itu sudah menjadi kebutuhan ya. Kebutuhan ya. Meskipun negara melalui undang-undang mewajibkan semua masyarakat untuk terdaftar BPJS, tapi begitu kita lihat manfaatnya, kita sebenarnya butuh Pak. Iya. Butuh dengan BPJS. Alasan pertama adalah kita ini mayoritas dari kita itu awam soal kesehatan. Iya. Kalau misalnya kita tanpa jaminan kesehatan, kita datang ke rumah sakit, kemudian kita diberi obat A, diberi obat B, diberi obat C, kita tidak tahu mana yang kita butuh, mana yang sebenarnya kita tidak butuhkan. Iya. Nah, karena itu kita butuh BPJS Kesehatan untuk memastikan bahwa jaminan atau pelayanan yang diberikan ke kita, itu yang kita butuhkan saja. Iya. Iya kan? Oke, ya betul. Kemudian yang secara langsung itu terkait dengan biaya. Baik. Sekarang masyarakat kalau misalnya dikasih obat A, obat B, obat C, mana dia tahu mana yang dia butuh, mana tidak. Nah, oleh BPJS Kesehatan itu dipastikan yang dia butuh saja. Iya. Termasuk dengan pembayarannya. Gitu Pembayaran jadi sekarang biaya rumah sakit itu inflasinya di atas rata-rata inflasi secara umum PDB kita. Jadi pertumbuhan atau kenaikan biaya kesehatan itu jauh lebih besar daripada kenaikan harga-harga bahan pokok. Ya. Sehingga siapapun menurut saya baik itu masyarakat kalangan menengah, kalangan atas, apalagi yang bawah, menengah ke bawah, itu tentu akan sulit untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang bisa dia jangkau sebenarnya. Betul. Karena itu sebelum ada BPJS ada tuh istilah sadikin Pak. Sadikin ya? Sakit sedikit miskin. Oh, sakit sedikit miskin. Iya kan? Menarik Pak ya. Oke. Nah itu dulu yang perlu dipahami bahwa
kebutuhan akan jaminan kesehatan itu yang pertama, kita butuh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai yang kita butuhkan. Iya. Kemudian yang kedua, biayanya harus terukur begitu, Pak. Betul. Ya, mana ada masyarakat yang tahu bahwa pelayanan ini sebenarnya dia tidak butuhkan, mana yang dia butuhkan begitu. Ya. Kemudian terkait dengan finansial, ya itu tadi, mungkin sebelum ada BPJS kita pernah punya kasus mengumpulkan 1.000 koin untuk 1.000 Ibu koin, Prita misalnya, ya, betul, yang tidak bisa bayar biaya kesehatan, atau ada kantong peduli di TV misalnya, RCTI peduli, begitu, Indosiar betul, peduli. ya. Sekarang mana Pak? Tidak ada lagi. Nggak ada lagi ya. Kenapa? Karena semua kita kumpulkan dalam keranjang besar namanya program JKN. Gitu. Program JKN ya, Jaminan Kesehatan Nasional. Ya, Pak Saldi, satu loh, saya ingin pertajam. Sekarang kan masyarakat kita begini. Nah, ini terkait seberapa penting sesuai topik kita hari ini BPJS itu. Ini perlu diketahui oleh masyarakat kita. Kan pengalaman nanti mereka sakit, bagi yang belum terdaftar, itu kan baru urus kepesertaannya. Coba deh diberikan pesan-pesan mungkin dari BPJS ini, karena itu sering terjadi. Ya, jadi sederhananya begini Pak, BPJS ini adalah jaminan ya. Nah, kalau di luar sana di negara lain itu orang biasa sebut asuransi sosial. Betul. Begitu. Nah, asuransi itu atau jaminan itu kan harus ada sebelum kita sakit, Pak. Iya. Pak Yapen misalnya, kalau kita musim hujan, Pak Yapen sudah punya payung atau belum? Gitu. Iya, betul. Nah, seberapa butuh Pak Yapen dengan payung, sama dengan kebutuhan akan BPJS untuk kalau misalnya nanti hujan, Bapak bisa pakai. Betul ya. Gitu. Jadi jangan nanti kehujanan baru ke pasar cari payung, pasti basah Pak. Iya. Iya kan? Pasti. Iya, kalau misalnya Bapak nanti hujan, terus ternyata Bapak tidak punya payung, Bapak lari nih ke pasar beli payung begitu. Pasti Bapak akan basah. Iya. Nah, logika yang sama untuk BPJS Kesehatan. Jangan tunggu sakit untuk daftar BPJS Kesehatan. Baik, gitu. Iya. Baik, Pak Saldi, sebelum kami lanjut, pemirsa dimanapun berada, kami beri kesempatan nanti untuk langsung bertanya. Kami sementara persiapkan perangkat, nanti Pak Saldi kami akan ajak untuk bisa menjawab. Silakan Bapak Ibu peserta semua untuk bisa memberi pertanyaan kepada kami, dan nanti Pak Saldi telah siap menjawab. Baik, kita lanjut Pak Saldi, kita bisa masuk sekarang untuk inti. Ini adalah curhat masyarakat kita ya, curhat masyarakat kita. Tapi sebelum itu saya ingin lagi untuk mempertajam, boleh Pak Saldi ya sebagai Kepala BPJS Kesehatan, mungkin secara singkat ya detail tentang syarat-syarat untuk menjadi peserta BPJS itu masih penting lagi Pak, kita beri edukasi ya, secara singkat aja. Jadi untuk peserta BPJS kan ada masing-masing segmen, misalnya dia PNS atau pegawai swasta. Iya. Kalau PNS didaftar sama negara, pegawai swasta didaftar sama pemberi kerjanya, atau perusahaannya, begitu. Kalau misalnya dia pekerja mandiri begitu yang punya usaha, jualan dan sebagainya, yang tidak ada bosnya, tidak ada majikan dan sebagainya, itulah pekerja mandiri. Pekerja mandiri ya. Nah, mandiri ini bisa pilih kelas 1, 2 dan 3 sesuai dengan kemampuannya. Kalau syaratnya sendiri untuk semua segmen itu, kita butuh kartu keluarga tentu saja, kartu keluarga ya, KTP, dan kalau untuk peserta mandiri tambah buku tabungan supaya bisa auto debit langsung di rekeningnya untuk pembayaran. Kemudian kami harus garis bawahi bahwa tidak ada lagi fotokopi. Jadi jangan ke kantor BPJS bawa fotokopi. Asli semua ya? Asli semua. Atau tidak perlu asli Pak, Bapak ke kantor BPJS bawa HP. Di HP ada foto kakak, ada foto KTP, cukup. Oh iya, oke, betul ya. Jadi tidak perlu lagi ada bawa berkas-berkas, termasuk kakak asli misalnya tidak usah dibawa, di foto saja kalau ada di HP-nya. Ya. Pak Saldi, ini lagi, ini biasa masyarakat kita, Pak, saya mau ngurus kepesertaan, saya mau kemana? Mungkin nanti ada, mungkin Pak Saldi ya jalur-jalurnya ya sinergitas, mungkin lintas sektor terkait dan seperti apa. Oke, nah pertanyaan mayoritas masyarakat Morut itu terkait dengan Morut Sehat. Iya, gitu. betul. Nah, kalau Morut Sehat sendiri sebenarnya sama dia dengan segmen peserta mandiri kecuali buku tabungan. Jadi kita butuh KK dan KTP-nya. KTP-nya ya. Tidak perlu fotokopi, mau tunjukkan asli atau di HP-nya juga bisa. Betul. Gitu. Kemudian untuk Kabupaten Morowali Utara ini dia harus ke desa dulu. Jadi ke desa.
kemudian desanya itu akan meneruskan ke dinas sosial. Dinas sosial kemudian akan meneruskan ke dinas kesehatan. Dinas kesehatan akan ke BPJS. Oh, BPJS ya, berarti desa, dinas sosial, dinas kesehatan, BPJS. Kantor BPJS ya. Ada 4 Bapak Ibu sekalian ya. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu. Saya tambahkan Pak Silakan. Epen, dan yang paling penting dari semua itu masyarakat tidak perlu turun langsung. Jadi kami menerima pendaftaran lewat teman-teman aparat desa. Iya, Jadi aparat kalau desa ya. misalnya aparat desanya bantu dari desa ke sosial, ke kesehatan, ke BPJS, tidak wajib masyarakatnya langsung datang mengurus. Gitu Pak. Jadi Baik. masyarakat duduk di rumah saja, lapor ke kepala desanya. Pak Saldi, untuk penggolongan umur kepesertaan ada tidak? Penggolongan umur kepesertaan. Secara umum tidak ada penggolongan umur. Tidak ada semua ya? umur bisa masuk ke Semua umur BPJS. bisa masuk. Batas waktu ada enggak Pak ya, misalnya kepesertaan BPJS ini, misalnya prediksi nasional seperti apa? Iya, kalau batas waktu, kalau PNS dia akan seumur hidup ya. Seumur sampai hidup PNS ya? pensiun. Kalau pegawai swasta selama dia bekerja itu menjadi peserta BPJS pekerja. Tapi begitu berhenti bekerja dia bisa lanjut sebagai peserta mandiri. Iya, baik. Pak Saldi, kita masuk pada inti-inti yang lebih dalam lagi oleh masyarakat kita. Tapi sebelumnya kita sajadah dulu. Ini menarik. Ada pertanyaannya. Saya ajak-ajak aja pertanyaannya. Ada pertanyaan dari salah seorang narasumber yang mengikuti siaran kita ini. Imelda ya, kayak saya kenal ini. Ya teman ini orangnya. Imelda Rustam Padagang. Oh teman saya, maaf saya lupa aja tadi. Dia tanyakan begini, bisakah peserta pindah kelas rawatan yang lebih tinggi dan berapa lama bisa aktif kalau semisal bisa pindah kelas? Oke. Jadi khusus pindah kelas ini aturan kami itu minimal 1 tahun di kelas yang lama. 1 tahun di kelas yang lama. Ya. Cukup lama Pak ya? Cukup lama. Cukup lama. Jadi mungkin aturannya begini. Dulu kan ada yang misalnya nih diambil kelas 3 kan, Ya. dia bayar 9 bulan, begitu masuk berobat dia pindah kelas 1, cuma bayar 1 bulan kelas 1, masuk rumah sakit, begitu keluar rumah sakit kembali lagi ke kelas 3, bayar lagi kelas 3 begitu. Karena itu kami buat pengaturan supaya tidak bolak-balik begitu, hanya untuk keperluan berobat saja di kelas 1 baru dia pindah kelas. Iya. Gitu. Jadi tunggu 1 tahun di kelas yang sama, di kelas yang lama. Oh begitu ya? Ya. Kalau hitung-hitung, mending nggak pindah-pindah deh ya? Iya betul. Iya kan ribet tadi Pak ya. Terus kan saya pikir pelayanannya juga kan bisa, namanya kita dilayani pasti kita mendapatkan maksimal. Ya, begitu ya. Pak ya. Nah yang perlu diketahui masyarakat adalah pelayanan JKN untuk kelas-kelas itu dari kebutuhan medis tidak ada bedanya. Iya. Jadi misalnya ada peserta kelas 3 lahiran sesar, kelas 1 lahiran sesar, sama-sama ditangani oleh dokter spesialis. Dokter spesialis. Sama kan? Iya. Sama-sama juga dibius kan? Betul. Sama-sama juga ditangani di ruang operasi Sama. kan? Sama. Bedanya apa? Bedanya setelah operasi, yang kelas 1 istirahat di kelas 1. Oh iya. Yang kelas 3 istirahat di bangsal. Begitu saja bedanya. Oh gitu ya. Jadi secara kebutuhan medis sebenarnya sama. Nah itu pemirsa, Ya, secara ya. kebutuhan medis sama ya. Tidak ada bedanya. Baik, saya masih tertarik dengan pertanyaan. Masih ada ini Ibu Miske ya. Kayak saya kenal juga nih ya. Penyakit apa saja yang tidak dilayani BPJS? Kita ke situ dulu yang tidak dilayani. Karena selama ini Pak Saldi itu kan cukup jelas dalam regulasi. Seperti kemarin mungkin masih rujukan lama 155 ya, yang ditangani di FKTP. Nah ini sekarang ada pertanyaan, penyakit apa saja ini dia masuk yang tidak dilayani? Mungkin ada beberapa, mungkin. Iya. Jadi pembuatan program JKN ini itu tujuannya untuk melayani masyarakat semua jenis penyakit ya. Jadi kalau kita sosialisasi ke masyarakat Pak, kami sampaikan bahwa semua penyakit dijamin BPJS Kesehatan. Iya. Tidak terbatas apakah dia usia tua misalnya, atau penyakitnya berbiaya mahal, atau durasi pengobatannya lama, tidak ada. Semua dijamin BPJS Kesehatan. Semua dijamin. Pertanyaannya, apa yang tidak dijamin? Yang tidak dijamin adalah yang tidak sesuai prosedur saja. Yang pertama, yang tidak sesuai prosedur. Ya, ada banyak Pak. Ada beberapa. Yang pertama tidak sesuai prosedur. Kemudian yang kedua tidak sesuai indikasi medis. Indikasi medis, misalnya ketemu dokter, dia sakit kepala tapi minta obat A,
minta obat sakit perut, dokter Ya. tidak kasih, ya itu tidak dijamin. Oke. Begitu. Kemudian dia ke puskesmas, sebenarnya dia cuma sakit mah misalnya. Iya. Kemudian dia minta rujukan, pasti akan dirujuk, tapi rujuknya tidak dijamin BPJS Kesehatan karena di atas permintaan sendiri. Wah, luar biasa. Ya pemirsa ya, ini sangat menarik. Ternyata memang apa yang selama ini di FKTP dimanapun biasa kita minta, kita keluhkan, ternyata sangat jelas oleh Kepala BPJS Morowali Utara, Pak Saldi, dan memang sepertinya kita yang biasanya minta A, kita diindikasikan A, mintanya B, Pak ya. Iya, iya. Ya betul Pak ya, luar biasa. Baik, untuk sementara Bapak Ibu teman-teman silakan masuk untuk bertanya di akun kami dan kami akan lanjutkan beberapa lagi kasus. Ini Pak, salah satu yang menarik Pak. Kasus kecelakaan lalu lintas. Iya. Ini biasa Pak. Faktanya di lapangan begini yang kami lihat. Misalnya terjadi kasus kecelakaan lalu lintas. Dan kebetulan orangnya misalnya orang kalangan bawah ya, orang-orang yang katakanlah orang-orang susah seperti itu. Tapi kan ini tidak ditanggung BPJS. Mekanismenya seperti apa nih Pak Salih? Ya, jadi untuk kecelakaan lalu lintas mungkin saya undang juga nanti teman-teman jasa harja Pak. Oh begitu ya? Iya. Tapi sebagai pengantar saya bisa sampaikan bahwa sebenarnya semua peristiwa yang butuh pelayanan kesehatan itu sudah dijamin sama negara. Hanya saja penjaminnya yang beda-beda. Penjaminnya? Ya, misalnya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas penjamin pertamanya adalah jasa harja. Penjamin pertama. Penjamin pertama ya. Maksudnya adalah jasa harja setiap kecelakaan lalu lintas itu punya budget 20 juta maksimal. 20 juta misalnya ya. Nah, bagaimana kalau misalnya pesertanya butuh biaya lebih dari 20 juta? Lebih dari 20 juta. Misalnya biayanya 100 juta misalnya untuk Iya. operasi. Nah, kalau dia peserta BPJS, kami menanggung 80 jutanya. Begitu. Oh begitu ya, 80 jadi, jutanya ya. Batas penjamin- maksimal? Kalau BPJS tidak ada maksimal. Oh tidak ada? Ya, kalau jasa harja ada. Ada ya? Oh, gitu. Ada pagunya mereka. Jadi teman-teman jasa harja itu punya budget sampai sekian. Kalau misalnya sudah lewat budget, baru menjadi tanggungan BPJS Kesehatan. Itu kecelakaan lalu lintas. Iya. Nah, kecelakaan lalu lintas. Jadi tidak ada lagi yang tidak dijamin, Pak. Jadi masyarakat mesti tahu bahwa kalau ada kecelakaan terjadi, Ya. lapor polisi, kemudian ke Vaskes. Itu saja urusannya. Sisanya itu kami BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, Jasa Harja akan koordinasi satu sama lain. Siapa nih yang akan menjamin? Iya. Gitu. Betul sekali Pak Salih. Ya Bapak Ibu sekalian ya, ini sangat jelas ya selama ini pemahaman kita, pemahaman masyarakat kita memang katanya tidak ditanggung BPJS. Padahal ini salah satu yang sangat untuk kita keliru ya, karena sudah sangat jelas tadi bagaimana mekanisme lintas sektor ya. Cuma begini Pak, mungkin masyarakat perlu diinformasikan utuh ya. Iya. Jadi, semua dijamin tuh BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, Jasa Harja. Jasa Harja. Yang penting itu tadi sesuai prosedur. Jadi kalau terjadi kecelakaan, kemudian dia bawa ke Vaskes, tapi tidak ada yang buat laporan polisi kan akan menentukan kecelakaan terjadi di mana, siapa yang terlibat, begitu kemudian jam berapa, lokasinya di mana. Iya. Nah itu adalah kebutuhan kami untuk memastikan siapa yang jamin. Siapa penjaminnya? Ya, misalnya terjadi di jam kerja berarti BPJS Tenaga Kerja. Luar biasa Pak. Ada lawannya di luar jam kerja berarti BPJS Jasa Harja. Oke ya. Gitu. Oke Pak Saldi, ini menarik. Sudah masuk beberapa pertanyaan, tapi kami akan fokus dulu. Ini kita kembali dulu. Tadi kita bicara banyak tentang mekanisme hubungan dengan penyakit atau kecelakaan atau hubungan dengan kesehatan. Ini masih ada Pak. Ini mekanisme pindah kepesertaan. Mungkin dari kepesertaan di Vaskes A ke B, mekanismenya mungkin perlu lagi secara resmi oleh Kepala BPJS Kesehatan untuk memberikan edukasi Pak ya. Ini pindah Vaskes ya? Saya pindah Vaskes. Jadi semua masyarakat yang daftar BPJS, baik itu mandiri ataupun swasta ataupun mor sehat yang ditanggung pemerintah, itu punya hak masing-masing untuk menentukan di mana dia mau berobat. Punya hak ya? Ya, haknya. Misalnya dia tetangga sama puskesmas Kondale, tapi dia merasa dia lebih nyaman berobat di puskesmas Malino. Ya itu terserah, dia bisa pindah ke sana. Tergantung peserta. Begitu. Nah, mengenai cara pindahnya bisa lewat aplikasi Mobile JKN BPJS. Kalau misalnya memang dia daerah yang belum bisa pindah sendiri karena jaringan dan sebagainya,
boleh ke kantor BPJS Kesehatan atau boleh akses pelayanan digital kami di Pandawa. Jadi lewat WhatsApp bisa minta untuk pindah vaskes. Iya, oke baik ya. Iya. Oke Pak Saldi, terus menarik ini sudah masuk lagi pertanyaan dari Ibu Wahyuni Lampengan. Iya. Nah, ini ditanyakan, adakah batas waktu perawatan pasien rawat di Vaskes tingkat 1 FKTP Oke, ya? iya. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Oke, nah ini menarik nih. Jadi banyak aduan soal pasien 3 hari saja disuruh pulang begitu. Iya, buat 3 hari Pak ya, pengalaman Iya. FKTP begitu Iya. sih. Nah, perlu diketahui fungsi FKTP itu kan mengobati penyakit-penyakit dasar. Dasar ya. Nah, Ketika ada komplikasi, ketika ada diagnosa tambahan dan butuh pelayanan lebih lanjut, itu dirujuk ke rumah sakit. Itulah fungsi rumah sakit. oh, tingkat lanjut Pak ya. Nah, kenapa ada 3 hari? 3 hari itu kami mengatur batasan bukan supaya disuruh pulang, Oh gitu ya. tapi supaya puskesmas mengevaluasi apakah pasien ini misalnya nih dia dirawat demam, dia di puskesmas kan. Iya. Batas di kami itu kasih waktu 3 hari ke puskesmas untuk mengobati sebenarnya. Untuk mengobati ya. Kalau misalnya dia tidak sembuh, dokter harus mengevaluasi. Dievaluasilah dia, oh ternyata ada diagnosa tambahan, butuh pemeriksaan lab misalnya, butuh pemeriksaan tambahan. Kita rujuklah, nah dirujuklah dia. Bukan sebaliknya, 3 hari pulang kemudian masuk lagi begitu. Nah itu Ya. tidak seperti Oh, itu. begitu. Ya, jadi supaya kita punya batasan, jangan orang penyakit dasar saja dilayani berhari-hari sampai 7 hari begitu Iya. vaskes. Padahal kemungkinan dia punya komplikasi. Komplikasi. Begitu. Kami berharap kalau ada kasus seperti itu dia dirujuk. Nah, nanti yang menentukan dia bisa dirujuk atau tidak itu dokter. Iya, dokter Ya. yang menentukan Jadi betul. BPJS dan jaminan kesehatan ini itu memberikan kepercayaan 100% kepada dokter untuk menilai apakah pasien ini sudah bisa pulang Iya. atau sudah harus dirujuk. Misalnya perasaannya masih kurang enak Ya, gitu. itu tadi, Tapi perasaannya. dokter bilang sudah sembuh, ya sudah sembuh berarti. Mungkin perasaannya saja yang Perasaannya, belum ya. sembuh kan. Ah. Begitu. Nah, kami tuh punya mendelegasikan 100% kepada dokter. Jadi dokter bilang A, kami ikut. Dokter bilang ini dirujuk, kami ikut dirujuk. Kami bayar dirujuk begitu. Intinya BPJS sebenarnya tidak ada masalah Tidak ada soal sistem layanan Ya. secara umum. Iya. Nah, itu tadi Pak Saldi menarik memang. Saya juga lama di FKTP. Memang itu yang jadi dilema di FKTP. Tapi alhamdulillah hari ini pemirsa dimanapun berada sangat jelas bahwa sesungguhnya itu tidak ada batasan waktu untuk kita dirawat. Ya. 3 hari di puskesmas memang itu mekanisme sebagai FKTP dasar. Ya. Ternyata setelah atas pertimbangan dokter, ada 2 loh pertimbangan dokter Pak Saldi ya. Ya. Berarti pasiennya sudah sembuh menurut Ya. versi medis, Ya. tetapi menurut versi pasien karena rasanya dia belum merasa Ya. sembuh ya. Dan satu adalah ketika pertimbangan dokter bahwa ini ada komplikasi maka dia dirujuk. Dirujuk. Artinya 3 hari di FKTP, Ya. pertimbangan medis, Ya. pertimbangan dokter itu harus dirujuk ke tingkat lanjut dalam Ya. rumah sakit. Ya. Luar biasa. Pemirsa, itu yang harus kita kita harus satukan persepsi agar kami juga di FKTP tidak nanti pemirsa bilang kok saya belum sembuh 3 hari sudah dikasih pulang karena saya Iya. BPJS. Iya. Ini cukup jelas, makasih ya Iya. Pak Saldi. Oke, kami tetap berharap Bapak Ibu sekalian dimanapun berada untuk masuk dalam link kami untuk bertanya. Ada lagi pertanyaan yang masuk ini Pak Saldi, kami langsung saja dari Ibu Wahyuni Lampengan masih ada pertanyaan lanjut menyangkut pindah vaskes tadi. Apakah kartunya langsung otomatis aktif di vaskes pindah yang diminta atau nanti aktif bulan berikutnya atau seperti apa? Oke, ini pertanyaan bagus nih. Jadi kalau pindah vaskes tanggal berapapun di bulan ini, Ya. itu aktifnya tanggal 1 bulan berikutnya. Ha-ha. Jadi kalau mau berobat di vaskes misalnya, sekarang saya terdaftar di Kondale misalnya. Terus ternyata saya rencana mungkin berobat nanti di puskesmas Malino misalnya. Ya. Untuk bulan berikutnya. Nah, saya pindahkan memang di bulan ini begitu. Nanti disampaikan ke teman-teman puskesmas bahwa sudah diproses di aplikasi BPJS, sudah pindah. Nanti terhitung tanggal 1 bulan. Oh, begitu ya. Oke. Tanggal 1. Jadi meskipun Pak Yapen pindah vaskes tanggal 30 Tanggal 30 ya, bulan ini. bulan ini
Tanggal 1 sudah bisa. Tanggal 1 sudah bisa. Ya. Cukup cepat. Ya. Cukup Tapi cepat. kalau pindahnya tanggal 1, tunggu tanggal 1 lagi. Sebulan. Sebulan Ya. Pokoknya tanggal 1 bulan berikutnya baru aktif. Oke deh. Jadi intinya jangan pindah di awal bulan. Iya ya. Terserah sebenarnya. Iya, terserah sebenarnya ya. Terserah. Prosesnya. Terserah. Yang mana sebenarnya pindah vaskes ini kan harusnya lebih fleksibel ya. Kenapa? Karena masyarakat kan punya hak. Misalnya dia tidak puas, ini mohon maaf ya. Iya. Misalnya dia tidak puas dengan puskesmas Kondale. Misalnya kalau dia datang antriannya lama, itu kan perasaannya dia. Bersaja dia Ya, betul. kalau dia merasa tidak puas, dia mau pindah, itu silakan, bisa pindah. Bisa ya. Jangan pindah pada saat mau berobat. Itu lagi. Iya, itu lagi. yang jadi masalah selalu. Iya, Nah. nanti sakit baru cari kartu BPJS. Mana ini kartu BPJS? Iya, betul itu fakta. Iya. Oke Pak Saldi, pertanyaan masuk terus, tapi sebelum kami jawab dari Bapak Raditya, ini lagi menarik karena kita apa istilahnya ini kompilasi semua pertanyaan dan masukan. Ada lagi dari pasien dari masyarakat kita Pak, khususnya untuk pasien perusahaan. Iya. Pasien perusahaan berobat di FKTP. Iya. Katanya kok saya bayar padahal saya sudah sudah bayar. Nah, ini mungkin lebih jelasnya kepada Pak Saldi yang jelaskan ini deh ya. Oke, jadi semua peserta BPJS, baik itu yang swasta, mandiri, pemerintah, semua adalah peserta membayar. Ya. Semua adalah peserta membayar, Peserta Pak. membayar, betul, ya. Swasta yang bayar kantornya dipotong Kantornya. gaji tambahnya. Betul. 1% dan 4%. Pegawai mandiri dia bayar semua sendiri kan. ya, betul. Bantuan pemerintah itu masyarakat gratis, tapi pemerintah bayar ke Pemerintah BPJS. bayar, betul. Jadi pada umumnya semua peserta bayar. Ya. Nah, karena itu peserta sudah bayar ke BPJS Kesehatan. Kalau dia berobat sesuai dengan haknya, sesuai dengan indikasi medis, semua sesuai dengan ketentuan, tidak boleh lagi ada pungutan biaya. Pembayaran ya. Kalau ada Bapak misalnya sudah berobat sesuai dengan prosedur, kemudian tidak ada minta macam-macam, tapi diminta bayar, lapor ke kami. Nomor telepon saya ada, lapor ke saya, nanti kita akan tindak lanjuti ke vaskes. Kalau vaskesnya vaskes swasta, itu bisa kita putuskan kerjasama kalau sudah cukup laporan masyarakat terkait dengan pungutan biaya Pungutan biaya. Dan itu terjadi di semua level, vaskes tingkat pertama, rumah sakit, sampai ke Palu, sampai ke Makassar. Kalau perlu dirujuk ke Jakarta itu tidak boleh lagi ada iur biaya tambahan. Iur biar tambahannya. Iya. Oke, luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang kami hormati, masuk pertanyaan lagi satu dari Bapak Raditya Rafathar. Kenapa ada beberapa penyakit yang tidak diklaim oleh BPJS dan apa solusi ke depannya? Pertanyaannya. Nah itu, beberapa penyakit, tidak ada penyakit yang tidak dijamin. Kami menjamin semua jenis penyakit, apakah itu berbiaya besar atau jangka waktunya lama, seumur hidup, itu semua dibiayai. Iya. Kalau misalnya ada vaskes yang bilang penyakit ini tidak dibiayai, obat ini tidak ditanggung, lapor ke BPJS Kesehatan karena itu tidak sesuai dengan perintah undang-undang. Tidak boleh lagi ada biaya tambahan yang disetorkan masyarakat ke vaskes, tidak boleh. Tidak bisa Pak, tidak boleh ya? Iya. Oke, jelas ya Pak. Oke Bapak Ibu sekalian, pertanyaan sementara mentok di sini kami tetap berharap partisipasinya Bapak Ibu sekalian dimanapun berada untuk masuk di link kami untuk bertanya, karena alhamdulillah hari ini kita berhadapan langsung di studio dengan Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Maluku Utara Bapak Saldi Sarjana Hukum. Baik Pak Saldi, kita lanjut Pak ya. Ya. Kita mungkin bisa berlama-lama Pak ya, Bisa, tidak terlalu bisa. mengganggu aktivitasnya di Ya, kantor Pak ya. ya. Ini memang momen yang ditunggu oleh masyarakat Maluku Utara. betul. Juga kemarin sempat saya sampaikan ke Bapak Kepala Dinas Kesehatan, Pak besok di studio kami di Puskes Kondale akan hadir Kepala BPJS Kesehatan Maluku Utara. Wah, beliau bilang wah hebat ya, itu bagus ya, silakan dilaksanakan. Baik, ini menarik lagi Pak. Ini mungkin sudah sering sih. Kami juga di Vaskes juga biasa sudah memberi penjelasan, tapi ini kan mungkin akan lebih detail lagi oleh Pak Saldi. Misalnya Vaskes luar, dia misalnya dari Vaskes Beteleme, oke? Dia tiba-tiba mau berobat di Kondale. Nah, berapa kali sih sebenarnya kalau memang ada aturan baku, berapa kali sih sebenarnya itu
diberlakukan kepesertaan itu. Ya, seperti itu. Nah, dalam hal misalnya dia terdaftar di Puskesmas Tomata, kemudian dia sakit, ya kan, sakit di Kondale misalnya. Nah, tergantung kalau sakitnya itu termasuk kategori gawat darurat, Ya, misalnya mengancam nyawa, tiba-tiba pingsan dan sebagainya, itu silahkan ke semua vaskes kerjasama dengan BPJS. Vaskes swasta, vaskes pemerintah, rumah sakit itu wajib menerima pasien gawat darurat. Itu bukan perintah BPJS, itu perintah Undang-Undang Kesehatan. Perintah Undang-Undang Kesehatan. Ya, tidak boleh ada fasilitas kesehatan menolak untuk kasus gawat darurat. Gawat darurat. Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, itu sanksinya adalah pidana, bukan BPJS yang kasih sanksi, Iya. tapi langsung dari Undang-Undang Kesehatan sanksi pidana. Nah, pertanyaannya apakah selain dari UGD itu seperti apa? Ya, Nah, kalau puskesmasnya masih terjangkau, misalnya puskesmas BTLM misalnya, itu biasa diarahkan kembali ke vaskesnya saja dulu. Tapi kalau misalnya puskesmasnya terlalu jauh begitu, bisa disarankan untuk pindah vaskes ke yang ada di Kondale. Iya. Baru nanti minta kebijakan ke puskesmasnya supaya dilayani sebelum dia pindah gitu, atau selama proses administrasi dia pindah. Betul. Gitu. Jadi bisa. Jadi kalau misalnya ada masyarakat dari luar tapi tiba-tiba sakitnya itu termasuk emergensi begitu, silakan akses vaskes mana saja, swasta maupun pemerintah, puskesmas maupun rumah sakit. Ya, Pak Saldi, ini kita pertajam, misalnya dia datang berobat hari ini, Ya. rawat jalan di FKTP, Ya. tiba-tiba 3 hari kemudian dia datang lagi, terus ketiga kali datang lagi, ada nggak batasan misalnya? Kalau komitmen sebenarnya 3 kali. Kenapa komitmen 3 kali? Karena kan bisa pindah vaskes, Pak. Iya. Iya. Kalau misalnya dia kan 1 kali berobat kebetulan misalnya, terus karena dia nyaman dengan puskesmas Kondale, pelayanannya bagus, suster-susternya senyumnya menarik begitu, dia balik lagi. Nah, diedukasilah sama puskesmas, tolong kalau memang suka melayani di sini, silakan pindah vaskes begitu. Kenapa? Karena setiap 3 bulan orang bisa pindah vaskes. Setiap 3 bulan? Setiap 3 bulan bisa pindah vaskes. Bisa pindah vaskes? Bisa. Oh begitu Pak? Iya, jadi setiap 3 bulan bisa pindah. Jadi jangan khawatir misalnya, saya nanti cuma sementara di Kondale, siapa tahu saya mau pulang sakit lagi, pindah saja lagi. Yang penting masih sudah lebih dari 3 bulan. Dari 3 bulan. Gitu. Iya, menarik Pak ya. Iya. Baik, pemirsa, tentang pindah vaskes ya, ini sangat jelas oleh Kepala BPJS Cabang Morale Utara Pak Saldi Sarjana Hukum. Jadi kami berharap bahwa ketika misalnya melihat kesimpulan tadi dari Pak Saldi, kalau misalnya memang kita merasa sudah nyaman, merasa pas, akses terjangkau, ya kita pindah saja daripada kita harus bertahan dengan vaskes yang sebelumnya, sementara itu misalnya banyak kendala. Ya, begitu Pak ya. Oke Pak Saldi, kita lanjut Pak. Ini pemirsa mungkin jaringan kita kurang mendukung ya, tapi kita lanjutkan percakapan kita, nanti kita bisa lanjutkan di YouTube kalau memang jaringan kita, akses kita agak terganggu. Ini pasien sudah proses pindah. Ini berarti Pak Saldi, pasien sudah sementara proses pindah vaskes ya? Iya. Bisa tidak langsung dilayani BPJS-nya atau di mana ini dia, atau misalnya dia mau pindah ke Kondale, bisa tidak langsung dilayani oleh Puskesmas? Ini sementara proses pindah loh, belum ada kartunya, belum terbit kartunya. Pindah apa nih Pak? Pindah vaskes. Ya. Kalau pindah vaskes itu tadi, dia untuk kesempatan pertama silahkan dilayani 3 kali. Ya. Kemudian kalau memang lebih dari 3 kali, berarti dia betah Pak. Berobat di sini ya arahkan saja untuk pindah gitu. Iya. Ini Pak, dia sudah proses pindah. Berarti sudah dokumen pindahnya sudah jalan. Misalnya dia yang sudah tunggu tanggal 1 itu. Ya, itu ya. Misalnya sementara proses pindah, sementara sudah 3 kali dia datang berobat, 3 kali ya. Setelah 3 kali itu dia sementara proses pindah. Apakah setelah 3 kali kemudian proses pindahnya itu apakah masih bisa dilayani BPJS lagi di tempat di mana dia akan pindah? Kejadiannya kemungkinan hampir sulit terjadi Pak kalau dari kami. Kenapa? Karena dia kan 3 kali dirawat. Betul. Di puskesmas. Apakah 3 kali dirawat ini untuk episode yang sama atau episode yang berbeda dulu? Kemudian kan masa tunggu hanya maksimal 1 bulan Pak.
Iya. Jadi misalnya dia perawatan kedua, dia datang ke Vaskes sudah pertengahan bulan, ya sudah diarahkan ke BPJS saja untuk dialihkan. Artinya sulit untuk dilayani 4 kali begitu di puskesmas yang sama begitu. Oh begitu ya. Yang penting adalah pesertanya memang sudah melapor pindah ke BPJS. Iya. Kemudian nanti tinggal minta kebijakan ke puskesmas, sampaikan saya sudah pindah. Di aplikasi BPJS sudah pindah, tinggal tunggu tanggal 1. Itu saja sih. Oh begitu. Iya. Kalau ini juga Pak, misalnya dia kan peserta baru berapa lama aktivasi kartu bisa digunakan itu tadi Pak ya? Ini nih. Peserta baru berapa lama aktivasinya bisa digunakan? Ini maksudnya bagaimana Pak ya? Peserta mandiri Pak. Iya mandiri. Jadi khusus untuk peserta mandiri ini kan kembali lagi dia jaminan ya. Iya. Jadi jangan tunggu hujan baru cari payung. Iya betul ya kan? tadi ya. Nah, untuk peserta mandiri ini kami edukasi supaya dia daftar sebelum sakit. Karena itu ketika dia mendaftar ada masa administrasi, masa tunggu 14 hari. 14 hari? Ya. Ya oke deh. Gitu. Jadi 14 hari saja untuk peserta mandiri. Siap. Pak Saldi, ini lagi menarik ya. Pasien lansia kita, lansia. Dia kan mungkin dia mau check up di rumah sakit ya. Bagaimana pelayanannya Pak misalnya? Dia misalnya dari FKTP sini mau check up di rumah sakit. Ya, ini pemberlakuan BPJS. Nah, pasien lansia ini kan umumnya termonitor secara khusus ya, oleh FKTP. Nah, kita punya namanya klub Prolanis. Jadi untuk orang-orang tua kita yang punya potensi atau misalnya sudah punya penyakit kronis, misalnya diabetes, begitu DM dan sebagainya. Nah, itu terpantau secara langsung oleh Vaskes. Oleh Vaskes ya. Nah, kalau misalnya dia butuh pelayanan rujukan misalnya, itu dirujuk dari puskesmas langsung ke rumah sakit. Langsung ke rumah sakit. Kemudian kami juga punya program rujuk balik. Gitu. Jadi misalnya nih dia butuh dokter spesialis. Misalnya spesialis terkait dengan penyakit diabetes misalnya, iya kan? Iya betul. Nah, dia kan dirujuk ke rumah sakit, dirujuk kemudian oleh dokter sampaikan bahwa ini masih akan minum obat terus sampai seumur hidup, kan ada tuh Pak. Betul. Minum obat sampai seumur hidup. Seumur hidup ya. Nah, obat itu kalau oleh dokter spesialis dikatakan stabil, nanti dia ke rumah sakit hanya untuk ambil obat, tidak perlu antri lagi. Tidak perlu antri. Iya. Tapi nanti dia tercatat sebagai pasien PRB. Oke. Ya, Pak Saldi, tadi menarik kita bicara, Pak Saldi sudah singgung sebelumnya tentang Prolanis. Ya, Prolanis. Ini barangkali mungkin ada edukasi untuk semua puskesmas. Ini kan Prolanis ini kalau kita melihat kan tidak semua jalankan secara maksimal. Mungkin Pak Saldi bisa jelaskan pentingnya Prolanis, kemudian bagaimana Prolanis itu harus berjalan kontinu, kemudian aturan-aturan di Prolanis itu seperti apa. Kita bicara Prolanis dulu, Pak Saldi, silakan Pak. Terima kasih Pak Yapen. Jadi buat teman-teman di puskesmas selama COVID ya, 2020, 2021 sampai 2022 kemarin, Prolanis kita belum jalan. Nah, tapi kan situasi PPKM sudah selesai. Ya kan, sudah normal kembalilah aktivitas kita. Jadi program Prolanis ini sudah bisa jalan. Silahkan puskesmas ataupun FKTP swasta mengumpulkan klub-klubnya, kan ada tuh masing-masing Pak yang punya klub sendiri. Kemudian dia rutin bikin kegiatan senam misalnya, atau edukasi kesehatan misalnya, atau pemeriksaan rutin dan sebagainya. Nah, itu bisa diklaim sendiri, Pak. Bisa ya? Ya, jadi sudah ada persyaratannya yang kami pernah sampaikan. Nanti mungkin secara teknis juga bisa kita sampaikan lagi. Nah, itu bisa mereka klaim ke BPJS Kesehatan. Jadi kita ganti misalnya biaya untuk instruktur senam, ya kan? Dia kan bayar instruktur senam untuk senam Prolanis itu, bayar. Nah, itu kita bisa ganti. Kemudian sarapannya, misalnya mau makan bubur kacang hijau pagi gitu, ya kan? Betul. Nah, ibu-ibu yang orang tua kita ini kan kalau sehat juga enak begitu, makannya juga sehat. Nah, itu bisa kita ganti BPJS Kesehatan. Bisa diklaim ke BPJS diklaim Kesehatan. Di Prolanis ya, lewat Prolanis tadi. Ya, lewat Prolanis. Prolanis. Oke, Pak Saldi, ada pertanyaan masuk ya dari Restu Gloria.
Ya. Batas berapa kali pelayanan tidak untuk vaskes di luar rawat inap? Ini, batas berapa kali pelayanan untuk vaskes luar di rawat inap? Ini tadi rawat jalan ya, sekarang rawat inap. Kalau rawat inap justru tidak ada batasan ya di Tidak ada fase batasan. tingkat pertama. Kenapa? Karena klaimnya terpisah. Begitu. Jadi misalnya ada peserta terdaftar di Puskesmas Tomata. Dia dirawat 6 kali di Puskesmas Kondale, 6 kali ya. Iya. Nah, itu Puskesmas 6 Kondale kali ya? bisa enggak, maksud saya misalnya 6 Iya. kali, lebih dari 3 kali begitu. Betul. Nah, itu bisa. Kenapa? Karena klaimnya kan terpisah. Klaimnya terpisah. Ya, dia di luar biaya kapitasi. Jadi kalau ada yang dirawat di vaskes itu, klaimnya. kan ditagih sendiri. Jadi tidak ada alasan untuk tidak dilayani sebenarnya. Betul. Iya. Siap. Baik. Boleh. Jelas Pak ya? Oke. Jelas. Baik Pak Saldi, kita hampir di ujung acara, tapi Iya. sebelumnya saya masih kita masuk dulu untuk mendukung visi misi pemerintah daerah dalam hal ini sehat, cerdas, dan sejahtera. Dan kita bicara BPJS, alhamdulillah Morowali Utara sudah UHC Pak ya, Ya. UHC. Sedikit Pak Saldi ini tentang program pemerintah kita khususnya untuk Pak Bupati dan Wakil Bupati di pencapaian visi misi khususnya untuk sehat. Ini memang kategorinya ini sudah sangat tinggi. Salah satu buktinya adalah Morowali Utara Sehat itu sudah UHC ya, sudah UHC. Mungkin gambaran Pak Saldi dari BPJS Kesehatan sendiri tentang istilahnya sinergitas antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Bupati dan Wakil Bupati terhadap penerjemahan pencapaian visi misi. Ya. Ya, terima kasih Pak Yapen. Jadi saya bergabung di Kabupaten Morowali Utara sudah setahun lebih. Setahun ya, Pak. Ketika saya datang, saya lihat visi misi Pak Bupati di mana-mana sehat, cerdas, sejahtera. Ya, betul. Begitu saya mulai koordinasi dengan Pak Bupati sendiri, kemudian dengan jajarannya, Pak Sekda dan teman-teman di OPD, itu bukan sekedar visi misi Pak. Jadi Bukan memang, sekedar visi misi ya. Jadi memang semua mengeksekusi dengan baik, kemudian semua menyampaikan prioritas yang pertama adalah visi misi tadi, Visi misi sehat, cerdas, sejahtera, sehingga di kesempatan pertama pun saya datang, kita sudah menyandang status UHC. UHC Pak. Ya, dan UHC itu adalah Universal Health Coverage, ya. di mana semua penduduk yang ada di Kabupaten Morowali ini dijamin. Dijamin ya. Morowali Utara dijamin. Apakah dijamin sebagai Moro sehat, ataukah pekerja mandiri atau pekerja swasta, itu semua sudah dijamin. Nah, tentu saja namanya juga data penduduk naik turun, ada orang keluar, ada yang masuk dan sebagainya. Tentu ada celah begitu, ada selisih. Ada selisih pasti, betul. Pasti itu ada, tidak mungkin tidak ada. Nah, karena itu capaian kita sekarang itu salah satu yang tertinggi di Sulawesi Tengah. Tertinggi ya? Hampir 100%, 99,67%. Luar biasa. Jadi kalau data kami hanya ada sekitar 200 orang yang tidak terdaftar BPJS Kesehatan. Dari 140.000 penduduk. 40 penduduk ya. Luar Dari biasa. 140.000 penduduk hanya ada 200 orang yang tidak terdaftar. Dan dalam perjalanan 1 tahun ini saya di sini, kami sudah mengalihkan beberapa tahap penduduk masuk ke Moro Sehat. Jadi misalnya kami sampaikan Pak Bupati, Pak Sekda, ini ada penduduk 2.000 orang belum terdaftar BPJS. Iya. Nah, Pak Bupati dan Pak Sekda sampaikan, yang penting datanya valid, daftarkan Moro Sehat. Iya. Jadi banyak masyarakat Morut ya yang mungkin tanpa pernah sadar, tidak pernah keluar dari rumahnya, tidak pernah bicara soal Moro Sehat, itu sudah didaftar sama Pak Bupati, Pak Sekda. Sudah didaftar. Iya, betul. Jadi memang usaha itu komitmen pertama dari anggaran, kemudian dari sisi teknis kita dibantu oleh Dinas Capil, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Kemudian lintas sektor itu yang sama-sama menyediakan data yang valid ke BPJS Kesehatan sehingga kami pasti langsung daftar peserta itu. Belum lagi Pak, tidak berhenti sampai di situ. Ada peserta, jadi awal-awal saya di sini ada peserta mandiri ya kan, sekitar 1.500 peserta mandiri. Ini menunggak lebih dari 1 tahun, ada yang
20 bulan, 24 bulan dan Iya. sebagainya. Nah, itu begitu kita telepon, kita tagih, dia sampaikan dia sudah tidak sanggup lagi bayar. Iya. Iya. Nah, kemudian dia juga sampaikan waktu saya mendaftar, saya kira cuma bayar 1 kali. Oh iya. Iya kan? Aman lagi kan? Iya. 1 kali dapat kartu seumur hidup aktifnya. Iya. Nah, informasi ini yang mesti kita luruskan. Iya. Kalau daftar mandiri itu bayar terus. Bayar terus Ya. ya. Sampai dia merasa tidak mampu, dia daftar pemerintah daerah. Pemerintah daerah Gitu. ya. Nah, pada waktu itu kami sampaikan ada 1.000 sekian, ada hampir 2.000 peserta mandiri yang menunggak kelas 3, Iya. ya kan? Nah, kami lapor Pak Bupati, Pak Sekda, ini ada data, sampaikan, masukkan Moro Sehat. Moro Sehat ya, Ya. luar biasa. Jadi hampir sekitar 1.500 sampai 2.000 data itu kami masukkan. Jadi otomatis dia sekarang aktif sebagai peserta Moro Sehat. Oke, ya. Tanpa perlu khawatir lagi dengan tunggakannya. Baik ya. Begitu. Oke, Pak Saldi, pemirsa yang kami hormati, di akhir perbincangan ini dengan Kepala BPJS Cabang Morowali Utara, Kepala BPJS Kesehatan Morowali Utara, ada hal yang menarik yang perlu kita catat bersama bahwa ternyata sinergitas pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan Kabupaten Morowali Utara memiliki rekor yang sangat tinggi di Kabupaten Morowali Utara, bahkan Sulawesi Tengah. Kalau kita simak dari laporan dari Kepala BPJS Kesehatan Morowali Utara, Pak Saldi Sarjana Hukum saat ini, bahwa di Sulawesi Tengah untuk melihat kepesertaan di masing-masing daerah, untuk terjangkaunya semua kepesertaan itu, Morowali Utara tertinggi di Sulawesi Tengah dalam rangka bagaimana pemerintah daerah mengasuransikan atau mendaftarkan semua penduduknya untuk masuk dalam Moro Sehat misalnya di Kabupaten Utara. Ini luar biasa, sukses untuk BPJS Kesehatan Pak Saldi bersama sinergitas pemerintah daerah dalam hal ini mendukung visi misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Utara. Baik, Pak Saldi, terima kasih banyak sudah hadir di studio Terima kasih, kami, Pak, sangat ya. bermanfaat Pak, luar Ya. biasa. Ya. Walaupun memang di akhir perbincangan kita ini live streaming kita terganggu, tetapi kepada pemirsa sekalian, kita akan lanjutkan nanti untuk lebih mewakili semua perbincangan ini. Silakan dinonton di YouTube kami, akan kami tayang beberapa waktu ke depan ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, pemirsa dimanapun berada, bincang-bincang kami di Studio Pariwara Kesehatan Mabongko Arowa, UPT Puskesmas Kolondale Kabupaten Morowali Utara, bersama Kepala BPJS Kesehatan Morowali Utara, Bapak Saldi Sarjana Hukum. Terima kasih sekali lagi Pak sudah di studio kami. Kami kru yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita.